حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah Zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di majelis yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Bulan lalu saya menyampaikan tentang sadar kepemimpinan. Ada 3 kesadaran, masih ingat? Pertama, sadari bahwa Anda adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana hasil kepemimpinan Anda semuanya. Yang kedua, sadar bahwa Anda berkewajiban melahirkan pemimpin, bukan hanya anak-anak cucu yang qurrata a'yun, yang membanggakan baik prestasinya atau intelektualitasnya, tetapi juga harus waja'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, sadari bahwa Anda harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, tidak hanya ber-KTP Islam tetapi GJB, gak jelas belas pemihakannya, ya. Pemimpin Islam yang jelas pemihakannya. Nah, yang ketiga, sudah pilkada yang lalu, mungkin 5 tahun yang akan datang, tetapi tugas yang terus melekat tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu adalah yang pertama, kedua, sadari bahwa Anda pemimpin dan wajib melahirkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Untuk bisa melahirkan pemimpin yang baik, yang bertakwa, maka keluarga itu harus keluarga yang kokoh, kuat, mempunyai visi yang tegas, yang jelas mengapa mereka harus berkeluarga. Bahasa yang lain pernah saya sampaikan, ojo mung eling golek butuhe urip nganti lali opo gunane urip. Saya ulang, ojo mung eling nguri-nguri ngopeni opo butuhe urip nganti lali opo gunane urip. Apa gunane urip berkeluarga? Bukan hanya fungsi reproduksi, bukan hanya pinter gawe anak, tetapi lebih berat adalah fungsi regenerasi. Memastikan generasi kita generasi yang qurrata a'yun dan waja'alna lil muttaqina imamah. Oleh karena itu, setiap keluarga mesti punya visi. Saya khawatir kita berkeluarga glundung semprong opo jare elu-elu norok buntek, ya. Nggak ngerti untuk apa visi kita berkeluarga. Visi itu start from the end. Visi itu niat. Hendak kemana keluarga ini, kita berkeluarga ini hendak berlabuh di pelabuhan mana, kira-kira begitu. Visi ini akan mengikat kuat sehingga keluarga ini piawai dan kokoh ketika diuji di puncak kejayaan, tetap kokoh ketika diuji di dasar kegagalan.
Betapa banyak keluarga yang ketika diuji sukses berhasil malah buyar karena selingkuh dewe-dewe. Tetapi betapa banyak keluarga yang bercerai karena jatuh gagal faktor ekonomi, lalu para istri menyanyi pulangkan saja aku pada orang tua. Artinya keluarga yang punya visi tidak akan mempunyai kecenderungan yang demikian itu. Karena apa? Punya visi yang kuat. Apa itu? Turunan derivasi dari waja'al qurrata a'yun dan waja'alna lil muttaqina imama. Dengan visi, maka masalah-masalah besar menjadi kecil, masalah-masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Kalau keluarga tanpa punya visi yang terumuskan jelas, maka masalah kecil bisa dibesar-besarkan untuk menjadi legitimasi keluarga itu bertengkar, akhirnya ambyar. Ngapunten, banyak kita lihat artis kurang ganteng opo, kurang ayu opo, kurang sugih opo. Ya, pestanya di hotel bintang 6, akad nikahnya di depan Ka'bah. 2 tahun kemudian diberitakan cerai. Alasannya di antara kami sudah tidak ada kecocokan. Ada seperti itu? Banyak atau banyak sekali? Tidak ada kecocokan, itu maksudnya tidak ada visi yang jelas. Kalau cocok-cocok, ganteng, cantik, ayu, wong keluarga artis. Tetapi karena tidak ada visi, maka ganteng, ayu, kaya tidak cukup untuk memperkokoh, mempertahankan keluarga itu. Kenapa? Masalah kecil dibesar-besarkan. Ngapunten, adakah keluarga yang ribut hanya urusan warna cat rumah? Ada enggak? Warna cat rumah didiskusikan, diperdebatkan sampai engkel-engkelan. Ada begitu? Ada? Satunya minta biru, ibunya minta pink. Ada enggak begitu? Engkel-gegeran. Padahal warna cat itu semua baik. Karena laboratorium cat sudah memilih warna yang terbaik. Warna itu urusan selera, suka atau tidak suka. Karena urusan selera nggak perlu diperdebatkan. Kalau selera diperdebatkan sampai 2 hari 2 malam tidak ketemu. Kalau saya urusan cat rumah, Mi, kamu sing di rumah pilih cat sakarepmu. Enak kan? Istri pinter, ya warna apa itu ruang tamu kuning sama hijau, rumah biru sama kuning, anak-anak pink, anak laki-laki biru, sak kepenake dia ya. Saya bebaskan, selesai masalah. Karena warna itu selera, tidak perlu diperdebatkan. Jadi ada yang visi perlu diperdebatkan, ada hal-hal teknis, simple, sepele yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, keluarga dengan visi itu akan kokoh kuat untuk mencapai tujuan, yaitu anak-anak yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Contoh nenek orang tua kita di desa-desa. Masih ingat keluarga kita anaknya 9, ya, bapaknya kerja petani, ibunya bapaknya buruh tani, ibunya pembantu serabutan. Ada begitu? Anaknya 9 jadi orang semua, sarjana semua. Satu pun tidak ada yang gugatan cerai atau yang dikit-dikit minta cerai. Dikit-dikit minta cerai. Cerai kok dikit-dikit, nggak ada. Kenapa begitu? Kenapa keluarga miskin anaknya 9, ada yang 12 tetap bertahan? Apa jawabannya? Halo, apa jawabannya? Pasti alasannya demi anak, betul? Demi anak itu ringkasan dari qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imamah.
Orang desa menyingkat demi anak, maksudnya demi anak saya agar menjadi anak-anak yang membanggakan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka rela sengsara. Ada yang janda ditinggali anak 9, tapi anaknya sukses semua. Mesaken wis rondo gak ndek bojo pisan gitu. Bertahan ya. Untuk apa? Demi anak. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu visi. Baik, yang kedua aksi. Aksinya agar optimal bisa melahirkan generasi yang bertakwa, maka aksi itu setiap muslim harus pandai membuat skala prioritas. Apa skala prioritas? Pertama wajib, sunnah, kadang-kadang mubah, jangan sampai terjebak haram, makruh, apalagi haram. Apapun perilaku kita, kalau keluarga itu selalu mengutamakan wajib, sunnah, sesekali mubah, jangan biasa makruh, apalagi haram, insya Allah keluarga itu akan kokoh kuat. Ya, akan kokoh kuat. Aksi yang berikutnya adalah pastikan setiap langkah kita melakukan sinergi dengan sekolah untuk memastikan anak-anak ini kualitas leadershipnya dilatih mulai saat dini. Pak jamaah rahimakumullah, anak saya 6 semua sekolah di Al-Hikmah. Anak-anak dari SMP saya ajari, saya dorong, nak kamu harus jadi aktivis untuk belajar ya menjadi pemimpin sejak dini. Oke, menjadi aktivis. Alhamdulillah ada yang ketua OSIS, wakil ketua, ada sekretaris, semua jadi aktivis. Apakah cukup? Tidak cukup. Orang tua harus mengawal, memastikan anak-anak mempunyai kompetensi leadership yang memadai. Jamaah rahimakumullah, kalau terima rapot, sering yang berangkat mesti ibu, kalau saya enggak. Kalau terima rapot, saya berangkat sendiri, tidak saya wakilkan istri. Resikonya satu, paling ganteng sekelas. Kenapa? Karena rata-rata yang berangkat mamah muda, ya, mamah muda, anak 1 dan 2, saya sendirian. Untuk apa? Untuk menanyakan bukan ranking, untuk menanyakan bukan nilai, tetapi menanyakan bagaimana kompetensi leadership, mulai dari self leadership, social skill, sampai kemampuan kepedian di dalam memimpin kelompoknya. Karena target visi kita wa ja'alna lil muttaqina imama. Giliran saya maju dipanggil wali kelas, saya duduk, Pak ini rapotnya begini-begini, saya dengarkan saja, saya tidak bertanya, apalagi tanya ranking, enggak, selesai saya masukkan rapot, saya tutup, saya berdiskusi untuk topik yang lain tentang bagaimana perkembangan leadership anak-anak saya. Kebetulan anak nomor 6 ragil, Pak gimana social skill anak-anak saya, anak saya. Social skill itu penting karena pemimpin harus mampu komunikasi sesamanya, kakak adiknya, gurunya dengan baik. Alhamdulillah Pak Fauzan itu social skillnya baik sekali. Dikenal di kalangan satu kelas, rata-rata kelas, kakak kelas maupun adik kelas. Loh kok bisa? Ya karena anak saya ternyata jualan pulpen katanya gitu ya. Di sana kan kaya-kaya, kalau pulpennya hilang itu nggak pernah mau cari, langsung beli begitu. Nah anak saya kulaan pulpen sampai 3-4 box begitu untuk dijual kepada teman-temannya yang pulpennya hilang. Apapun pokoknya ada sarana mampu berkomunikasi, menjual produk dan gagasan secara baik. Itu faktor sukses anak kita. Yang kedua, saya tanya lagi, Ustadz, bagaimana anak saya sikapnya terhadap guru? Tawadhu enggak? Sebab kalau anak tidak tawadhu kepada guru, ilmunya tidak sampai ke hati, hanya sampai ke telinga atau mata saja. Ternyata alhamdulillah anak saya tawadhu kepada gurunya. Kok tahu? Ketika hujan deras di sebuah camping begitu, semua guru-guru berteduh. Anak saya lari kehujanan ke tenda,
Ngapain? Nggak ada yang tahu. Ternyata dia ambil payung beberapa untuk memayungi ustadz-ustadzahnya agar tidak kehujanan. Oh, dia tawadhu, ya, rela kehujanan untuk menolong para guru-gurunya agar tidak kehujanan. Pertanyaan terakhir, Ustadz, bagaimana kepedian, kompetensi leadership anak saya? Iya Ustadz, ternyata anak saya, iya Pak Misbah, anak panjenengan yang Fauzan itu tidak pede menjadi pemimpin. Madeg. Akhirnya saya minta waktu 30 menit untuk berdiskusi dan melakukan special treatment anak saya agar pede menjadi pemimpin sejak mulai SMP. Caranya adalah rumah, saya di rumah punya PR, sekolah punya PR. Di rumah saya harus menghentikan, ya, kakak-kakaknya membuli adiknya. Anak ragil biasa kan dibuli kakak-kakaknya, kalau nggak nangis nggak lega. Iya kalau kakaknya satu, jadi kakak limo kan sehari nangis 5 kali gitu ya, membuat dia tidak pede. Saya hentikan, nak, berhenti membuli adikmu. Kalau sampai ada yang membuli, maka urusannya dengan apa? Saya bilang, adikmu sudah tidak pede menjadi pemimpin. Di sekolah, ya, domain sekolah adalah ditugasi macam-macam. Mulai dari mengerjakan matematika, baca puisi, ambil ini, ambil itu, dikongkoni ya pokoknya oleh wali kelas. Termasuk menjadi mentor sebaya. Semester berikutnya dia menjadi juara mentor sebaya. Pernah dengar mentor sebaya? Dia mementori teman-temannya 5 anak yang nilainya di bawah mereka. Kaget saya, semester berikutnya juara mentor sebaya. Wah, artinya leadershipnya sudah muncul. Saya tanya, loh nak, kamu ini kebetulan atau betul-betul menjadi mentor yang baik? Saya mentor, bah, apa yang kamu lakukan? Jadi mente-mente 5 orang disuruh duduk di depan begitu. Kalau diajari gurunya kok rame, dijejek pantatnya dari belakang gitu. Oh, jadi dia serius membina mentenya agar tertib sekolah. Semester berikutnya ketua kelas. Ya, kemudian ketika SMA kelas 1 sudah menjadi ketua OSIS bidang akademik dan pembinaan prestasi. Ketika di UNER sudah tidak lagi nggak pede, terlalu pede sampai gak pulang-pulang, ya, karena ikut himpunan, ikut pecinta alam dan macam-macam. Bayangkan kalau kita tidak ngurus, tidak menanyakan kepada sekolah tentang kompetensi kepemimpinan, kemudian melewati SMP, SMA tanpa pengalaman leadership, maka anak kita sampai tua tidak akan mempunyai kompetensi kepemimpinan yang baik. Itulah yang disebut kalau sampai anak kita tidak menjadi pemimpin, anak cucu kita tidak menjadi pemimpin, maka jangan kaget kalau pemilu yang akan datang sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, caleg-caleg, cabub-cabub, calon gubernur, yang maju adalah satunya ranggenah, satunya rapatek genah. Kenapa yang genah? Yang genah tidak pernah ada karena orang-orang muslim yang baik tidak pernah mempersiapkan anak cucunya menjadi pemimpin kader yang genah memimpin bangsa ini. Tentu ini kesalahan kita. Jamaah rahimakumullah, terakhir, kenapa orang tua harus turun terlibat di dalam kaderisasi melahirkan pemimpin ini? Sekolah itu bicara tentang hard skill, how to know, belajar tentang biologi, tentang geografi, tentang matematika, tentang bahasa dan lain sebagainya. Waktunya habis untuk belajar hard skill, how to know. Sehingga jangan berharap soal akhlak, adab, kepemimpinan itu juga diserahkan kepada sekolah. Enggak bisa. Ya. Karena itu rumah, orang tua harus terlibat di dalam mengantarkan anak untuk menjadi pemimpin tadi. Karena pemimpin itu soft skill.
Soft skill itu mulai adab, akhlak, tahan banting, self leadership, sopan, apalagi simpati, empati, komunikasi, menghargai, semua itu soft skill. Maksudnya how to do, belajar menjadi. Apa? Menjadi lebih syukur, lebih sabar, lebih tahan banting, lebih survival, lebih sopan, lebih. How to do. Dan ini nggak bisa ditausiah, nggak bisa diceramahkan, nggak bisa dikuliahkan. Hanya bisa dilatih, dan dilatih. Sering saya sampaikan dari mimbar ini, siapa yang pengen anaknya tahan banting? Semua tahu rahasianya supaya anak tahan banting? Tahu? Dibanting. Sesuai dengan perkembangan usianya. Ya, kelas 6 dibanting itu maksudnya diberikan beban disiplin meskipun dia merasa sulit. SMP dibanting untuk mandiri, SMA dibanting untuk mandiri di kelasnya. Harus begitu. Rasulullah dibanting-banting mandiri pada perkembangan usianya. Enggak bisa dimanja, enggak bisa ceramah, enggak bisa kuliah. Memang bisa. Nak, kamu besok kalau tua sing tahan banting ya le ya. Bisa begitu? Enggak bisa. Harus dilatih, dibanting untuk bisa mandiri. Terakhir, Thomas G. Stanley mencatat faktor sukses. 100 faktor sukses yang bisa mengantarkan anak-anak kita. Nomor 1 ternyata jujur, ya, honesty. Ini juga nggak bisa ditausiah. Nak besok jujur ya le ya, nggak bisa ya. Tetapi pejabat anak kita dikasih uang, dikasih amanah, jujur apa enggak? Nomor 2 disiplin. Disiplin itu disebut dibanting tadi. Sering pesan saya kepada anak-anak, le, kamu harus disiplin, ya, keras kepada dirimu sendiri. Jika mulai kecil kamu keras, disiplin terhadap diri sendiri, insya Allah kelak dunia akan lunak kepadamu, masa depanmu akan cerah. Sebaliknya, kalau mulai kecil kamu sudah lunak kepada diri sendiri, ya, tidak disiplin, tidak keras, maka hati-hati, kelak dunia akan keras kepadamu, masa depan akan suram. Baru yang ketiga, social skill yang saya sediakan tadi. Kemudian apa? Baik dengan teman, dengan guru, dengan adik kelas, semua tetangga, gak membuli, gak tukaran, gak tawuran, social skill. Baru yang keempat adalah dari keluarga yang baik-baik, yang kokoh, kuat, gak tukaran, gak ngamuan, ya, tidak omongan-omongan yang tidak perlu, tidak sewajarnya. Itulah yang membuat anak-anak kita akan baik dan sukses. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat adanya. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.